Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joyo The Explorer Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat proses pembuatan klep ya, klep pada kendaraan mobil maupun sepeda motor untuk sistem buka tutup katup pembakaran. Oke, kita akan membicarakan ini karena kita akan bahas bagaimana sih kalau Indonesia membuat mobil sendiri, memproduksi mobil sendiri, itu kita harus memproduksi banyak hal, diantaranya sebagai berikut. Banyak hal yang harus dikerjakan dari 1 sampai banyak ya. Ini ada dari pembuatan ban velg, sasis dan sebagainya. Kemudian kemarin kita udah bahas pembuatan crankshaft. Sekarang kita pembuatan sistem katup, yaitu untuk membuka dan menutup pada pengambilan BBM, intake, kemudian kompresi, kemudian katup buang. Nah, klep ini salah satu komponen yang harus dibuat, dan nanti akan buat piston, ring piston, metal, radiator, macam-macam. Nah, Indonesia bisa nggak buatnya? Nah, kalau kira-kira kok sudah ada, berarti pabriknya nggak perlu dibikin lagi, bisa kerjasama. Oke, kita lihat seperti ini. Oke, di pabrik ini, pabriknya sepertinya antara India atau Pakistan ya. Bermula dari besi-besi yang dipotong ya. Ini sebenarnya besinya seperti besi biasa saja ya, besi pada umumnya dipotong, kemudian dipanaskan di ujungnya ya teman-teman, sampai seperti itu. Nah, setelah dipanaskan ujungnya, maka ujung yang masih panas itu akan dipres teman-teman. Luar biasa ya sistem pemanasannya dan pembuatannya. Nah, itu dipres, cetrek, langsung jadi. Proses ini dibuat secara manual dengan alat-alat mesin produksi tentunya. Kalau proses pembuatannya tampaknya tidak rumit ya teman-teman, tidak rumit, tidak membutuhkan sesuatu yang pemikiran rumit itu. Dan yang paling berat nanti di mesinnya tentunya ini butuh mesin yang besar dan mahal ya. Kalau proses pembuatannya tidaklah rumit. Tentunya setelah dipanaskan ujungnya, dipres, kemudian melalui proses pembubutan yang pasti itu ya, untuk memperoleh tingkat presisi sesuai ukuran yang diinginkan. Dan nanti kalau sudah dibubut, tentunya ada tim quality control yang akan mengukur tingkat presisinya. Nah, ini dibubut ya teman-teman, agar diperoleh lingkaran yang presisi, ketebalannya, kemiringannya pada klepnya itu selalu menggunakan sistem bubut. Nah, itu kan di bagian belakang ada lekukan ya untuk pegangan klep itu sendiri. Nah, ini juga dilakukan pembubutan. Oke, kalau dari potongan para pekerjanya ini ya jelas bukan Indonesia ya, antara India atau Pakistan ya. Biasanya Pakistan sangat kreatif, apapun bisa dibikin, apapun bisa diperbaiki, luar biasa.
Sebenarnya kalau seperti ini, kalau yang paling berat ya tentunya ada di pengadaan mesinnya teman-teman, itu pasti itu, karena ini mesin besar, tentunya harganya mahal. Kalau untuk mengoperasikannya orang Indonesia nggak ada masalah ya. Nah, untuk pengadaan mesin ini pasti ya, dipastikan mahal. Nah, ini udah masuk ke tim quality control ya, untuk mengetes presisinya, ukuran-ukurannya. Satu persatu dicek, harus lolos quality control dan quality assurance ya. Pakai alat-alat, ada alatnya sederhana ya, itu alat-alat, kalau alat kontrolnya ini alat-alat yang murah sih, nggak ada masalah. Jangka sorong, kemudian dial indikator, itu alat-alat yang sangat umum ya, di mana-mana ada. Nah, setelah dipastikan presisinya sampai tahap packing dan siap didistribusikan. Oke teman-teman, kalau seperti ini ya seharusnya bisa, tapi kalau memanglah berat ya bisalah calling produsen ini untuk membuatkan sesuai ukuran yang diinginkan pada mobil ini. Tentu ada standarisasi ya, ukuran klep itu tinggal pesan. Saya kira tidak masalah dan tidaklah tidak mahal lah kalau cuman pesen klep saja ya. Jadi kita nggak harus mendirikan pabrik klep ya, karena bisa kita prediksi biaya pembuatan pabriknya dengan nilai klep yang dihasilkan itu bisa jadi nggak sebanding. Kalau memang sudah punya pabrik klep seperti ini ya, punya prediksi ke depan, yaitu harus bisa melayani seluruh mobil-mobil pabrikan dari entah Toyota, Daihatsu, mobil-mobil Amerika, semuanya harus bisa dilayani, sehingga satu pabrik ini bisa melayani semua kebutuhan klep dari segala merek jenis kendaraan. Nah, itu baru oke ya. Tapi kalau cuman mendirikan pabrik ini hanya untuk membuat kebutuhan klep produksi sendiri di Indonesia ya, terlalu sangat kecil ya. Saya pastikan tidak cukup ya, tidak sesuai dengan harapan, karena paling bikin mobilnya berapa ya kan, bikin klepnya cuma berapa ribu. Tapi kalau untuk berpikir skala internasional, nah ini bisa untuk menjangkau kebutuhan klep seluruh kendaraan. Oke, kalau menurut saya pabrik ini tidak harus didirikan, cukup kerjasama, karena klep paling beberapa ribu aja kan, nggak ada masalah. Oke, ikut terus Mata Netizen. Kita doakan semoga Indonesia punya produk mobil sendiri ya, sehingga Indonesia ini punya produk kebanggaan yang bisa dibanggakan di kancah nasional bahkan internasional, yaitu otomotif mobil produk Indonesia. Dari sekian persen, entah 60 atau 70% bahkan atau 80% bahan bakunya atau spare partnya diproduksi di Indonesia. Wah, itu sangat keren. Oke teman-teman, ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.